Hey, what's up God? Halo nakama. Jadi pada video kita kali ini kita akan berfokus dengan chapter yang baru saja keluar di minggu ini. Jadi untuk video kita kali ini kita akan berfokus kepada poin-poin penting yang Tamagon sudah rangkum sedemikian rupa untuk kita bongkar. Ada 4 poin penting yang Tamagon ingin bahas pada chapter ke-1008 ini. Chapter 1008 di minggu ini menghadirkan kejutan yang lumayan banyak tentunya. Tamagon rasa dari kalian semua sudah dapat membaca ataupun melihat beberapa spoiler yang ada di One Piece 1008 ini kan? Poin pertama adalah munculnya lukisan Kanjuro. Poin kedua, kenapa Orochi masih bisa hidup sampai sekarang? Poin ketiga, bagaimanakah Devil Fruit Momonosuke di masa depan? Apa bisa kuat seperti Kaido atau tidak? Dan poin terakhir kita adalah bentuk hibrida dari Kaido. Nah, inilah 4 poin yang menjadi isi penting dari chapter ke-1008. Jadi untuk video kita kali ini kita akan berfokus untuk membahas keempat poin penting ini satu persatu. Nah, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasannya, silakan dulu kalian tekan tombol subscribe-nya ya jika belum subscribe. Dan jika kalian punya pendapat yang berbeda, mari diskusi di kolom komentar, oke? Oke, jadi persiapkan diri kalian dan langsung saja tarik jangkar dan mari kita berlayar. Pembahasan kali ini kita mulai dari poin yang pertama, yaitu munculnya lukisan Kanjuro. Pada chapter sebelumnya, kita mengetahui bahwa tiba-tiba ada Oden di depan para Akazayanan. Pada video Tamagon sebelumnya menjelaskan bahwa ada beberapa karakter yang diduga menjadi tanda petik Oden sebenarnya yang muncul di hadapan para Akazaya. Salah satunya Tamagon menyebutkan bahwa memang Oden ini sebenarnya adalah lukisan dari Kanjuro. Kanjuro ini sebelumnya kita ketahui sudah berlumuran darah ditebas oleh pedang Kikunojo yang nyatanya sekarang kembali masuk ke dalam ceritanya. Sebenarnya ini punya poin yang sangat bagus untuk keberlangsungan cerita, karena tidak mungkin karakter seperti Kanjuro mati begitu saja dalam perang. Bahkan sebelumnya tidak ditampilkan sama sekali bagaimana caranya Kikunojo menusuk si Kanjuro ini. Begitu juga dengan karakter seperti Jack dan juga Orochi yang kembali muncul dalam cerita yang sebelumnya kita ketahui juga bahwa mereka berdua sama halnya seperti Kanjuro yang tewas tanpa terlihat pertarungan dari mereka. Nah, kembali ke lukisan dari Kanjuro ini. Hanya ada 2 Nenres kabar yang secara spontan tidak terlalu percaya pada Oden ini. Mereka adalah Asura Doji dan juga Raizo. Kepekaan dari mereka begitu kuat, jadi poinnya bisa kita simpulkan bahwa kedua orang ini sedikit lebih unggul, mempunyai haki Kenbushoku dari yang lainnya. Oden palsu ini juga mengatakan bahwa dia memang dikontrol oleh Kanjuro dari jarak yang sangat jauh. Dia juga mengatakan bahwa untuk mengontrol ini memiliki kelemahan, yaitu kehilangan banyak sekali energi. Maka dari itu, Kanjuro ini bersembunyi dan menyimpan tenaganya untuk bergerak membunuh Momonosuke. Nah, menurut Tamagon, pemilihan Oden palsu yaitu lukisan Kanjuro ini sangat tepat dari Oda dibanding dengan pemilihan yang lainnya. Karena ini akan mengangkat lagi Kanjuro ini masuk ke dalam poin cerita dan kembali untuk mengangkat emosi dari pembaca. Pemilihan untuk Oden asli yang masuk lagi ke dalam cerita memang sangat lemah. Karena yang kita ketahui Oden terakhir kali dalam ajalnya sudah sangat keren dan menguras emosi pembaca sehingga dia memang cocok mati di tangan Kaido dan Orochi. Sebenarnya memang sangat simpel terlihat bahwa ini memang merupakan Oden yang palsu dengan Oda menggambar pedang yang jauh berbeda dari pedang Oden. Nah, setelah mengetahui Oden ini adalah lukisan Kanjuro, lalu bagaimana pengembangan cerita dari Kanjuro yang sudah masuk ke dalam cerita? Menurut Tamagon, yang akan dilawan oleh Kanjuro tidak lain memang Kinemon yang teman sangat lama dengan Kanjuro ini. Terakhir, terlihat lukisan ini akhirnya meledak dengan membawa bom yang bertujuan untuk membunuh para Akazaya. Namun, dia dihadang oleh Asura Doji yang menyebabkan Asura Doji pun terkena bom bersamaan dengan lukisan tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah Asura Doji ini tewas terkena bom? Menurut Tamagon sendiri tidak, dan mungkin dia akan bergabung dengan Inuarashi dalam menumbangkan salah satu All-Star yaitu Jack yang sudah pulih kembali tentunya. Kita tentunya masih ingat kan kejadian yang dimana Asura Doji ini menebas tubuh Jack sebelum perang ini terjadi. Peristiwa ini mungkin akan terjadi kembali, dan satu lagi yang pas adalah duetnya bersama Inuarashi yang punya dendam terhadap Jack dalam insiden Gaskoro. Oke, kemudian kita akan masuk ke poin kedua yaitu kenapa Orochi ini masih bisa hidup sampai sekarang. Sebenarnya, Tamagon ada 2 poin penting yang menjadi alasannya. Pertama, sudah jelas karena dia memang adalah seorang pemakan buah iblis Mythical Zoan bertipe Yamata no Orochi. Artinya, dia di sini mempunyai 8 kepala tentunya. Legenda mengatakan bahwa makhluk ini tidak akan bisa dibunuh dengan hanya memenggal satu kepalanya saja, melainkan harus memenggal semua dari kepalanya. Mythical Zoan milik Orochi mungkin mempunyai spesialisasi berbeda dalam hal ini.
Hewan mitologi yang ada di One Piece mempunyai beberapa ciri khas dan keunikan dari hewan mitologinya masing-masing tentunya. Tamagon contohkan ya, beberapa di antaranya adalah Markup dengan Phoenix-nya yang bisa untuk melakukan penyembuhan. Kemudian ada Kaido dengan Azura Dragon yang mempunyai keunikan dengan pengendalian elemennya. Katana Devon dengan Kyuubi-nya yang punya keunikan bisa berkamuflase ataupun mengubah dirinya menjadi seseorang. Nah, satu hal yang unik dari kekuatan Yamata no Orochi adalah mempunyai 8 kepala ataupun yang bisa kita bilang mempunyai nyawa 8. Satu sudah dipotong oleh Kaido, sisanya ada 7 yang belum terpotong. Nah, akan sangat pas rasanya jika yang menjadi lawan dari Cucunguk ini adalah para Akazaya yang memang mempunyai dendam kesumat terhadap Orochi. Kita kesampingkan Asura Doji dan juga Inuarashi yang sudah mendapatkan lawan sekelas Jack. Nah, menurut Tamagon, Kinemon juga bisa kita kesampingkan karena kemungkinan akan melawan Kanjuro. Jadi, sisa ada 6 Akazaya yang tersisa yang kemungkinan besar memang akan berlabuh untuk melawan Orochi. Terakhir yang memang kita ketahui, mereka akan menuju ke tempat Momonosuke yang dimana di sana memang terdapat Kanjuro dan juga Orochi. Tapi jika dihitung, tentunya masih sisa 1 kepala yang tidak mendapatkan jatah dari Akazaya yang Tamagon sebutkan tadi 6. Jadi Tamagon pikir akan ada andil dari Kozuki Momonosuke yang mendapatkan kepala terakhir yang asli dari Orochi dan akan memenggalnya. Untuk alasan kedua kenapa Orochi masih bisa hidup sampai sekarang yaitu dengan teknik milik Fukurokuju. Kalian masih ingatkah panel yang dimana Fukurokuju ini bersikap sangat aneh dengan menghiraukan perang dan bergegas menuju suatu tempat? Bagaimana jika memang ternyata rencana dari Fukurokuju ini untuk membangkitkan Orochi yang sudah terkapar dan masuk lagi kembali ke dalam cerita? Tentunya si kepala lonjong ini menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk kembali menghidupkan Orochi. Nah, untuk ini Tamagon sudah pernah bahas di video Tamagon sebelumnya. Jadi kalian bisa mampir dulu ya jika belum menontonnya. Isi dari video ini Tamagon bongkar kemungkinan buah iblis yang dimiliki oleh Fukurokuju ini untuk membangkitkan kembali Orochi. Oke, jadi inilah 2 alasan kuat yang menyebabkan Orochi kenapa masih bisa hidup untuk saat ini. Sekarang kita akan masuk ke poin yang ketiga yang dimana akankah buah iblis dari Momonosuke bisa sekuat naga milik Kaido. Kita tahu bersama Panghazar awalnya merupakan tempat pemerintahan dunia untuk bereksperimen dan menyiksa bajak laut yang tertangkap secara diam-diam. Kita juga tahu bahwa ketika Kaido pertama kali diperkenalkan secara resmi, secara khusus disebutkan bahwa dia ditangkap oleh musuh dan angkatan laut sebanyak 18 kali. Meskipun tidak terlalu spesifik, disebutkan bahwa pemerintahan dunia pernah menangkapnya. Lebih jauh, kita mengetahui bahwa Dr. Vegapunk pernah berada di Panghazar dan menciptakan buah naga buatan menggunakan faktor garis keturunan yang merupakan istilah lain untuk DNA. Nah, berdasarkan chapter terbaru, kita mengetahui bahwa Kaido telah memakan buah iblis bertipe Zoan, yaitu Mythical Zoan Azura Dragon. Tamagon berasumsi bahwa Vegapunk harus memiliki sumber daya DNA organisme mirip naga, jadi Kaido adalah sumbernya. Kita juga tahu bahwa buah iblis buatan Momonosuke dan bentuk naga Kaido sangat mirip. Terlalu mirip karena keduanya kemungkinan memang menyerupai naga timur. Sekarang jadi masuk akal jika Vegapunk telah bereksperimen kepada Kaido. Dia akan mampu menciptakan buah iblis yang sangat mirip dengan bentuk naganya. Alasan mengapa Orochi menginginkan Vegapunk di Wano bukan karena dirinya sendiri, melainkan karena Kaido sendiri. Kaido sangat menyadari kemampuan menciptakan buah iblis Zoan yang kuat sejak dia bereksperimen. Nah, dengan alasan ini jugalah naga Momonosuke kemungkinan besar akan bisa seperti naga milik Kaido karena memang garis keturunan atau istilah DNA dari kedua naga ini sama. Poin keempat adalah munculnya hibrida dari Kaido. Untuk yang satu ini menurut Tamagon sih agak mengecewakan karena ekspektasi dari kita semua mungkin hibrida dari Kaido mempunyai tubuh yang garang dan punya sayap ataupun lebih sangar lah. Dan dari sini terkuak bahwa di chapter 1008 hibrida Kaido hanya beda di badan yang bersisik dan juga dengan hanya tambahan tanduk pada kepalanya. Seperti badannya memang terlihat menggunakan jaket kulit naga dan juga helm naga ya. Lalu pertanyaan yang muncul, apakah kekuatan hibrida dari Kaido ini merupakan kekuatan yang paling kuat dari Kaido? Yes, pendapat Tamagon itu memang benar karena memang kekuatan hibrida dari Kaido merupakan puncak kekuatan yang memang dia miliki. Ini menunjukkan nantinya betapa ekstrim kekuatan fisik yang dia miliki ditambah bisa melakukan pengendalian elemen. Jadi memang wajar Kid mengatakan bahwa kita terasa seperti di neraka. Jadi full power dari kekuatan Kaido akan diperlihatkan dalam wujud hibridanya. Yos, itulah merupakan poin penting dari chapter 1008 ini. Bagaimana menurut kalian dengan hibrida milik Kaido ini? Apakah Momonosuke akan menebas kepala dari Orochi yang terakhir? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.
Dan jangan lupa like-nya jika kalian suka dengan pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. And the last word. 海賊王に俺はなる！